down, I know you got me, baby. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Serena. Nah, di video kali ini kita sudah masuk ke bab 13, yakni Basic Linux Permission. Nah, jadi kita akan belajar beberapa materi ini. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yakni Basic Linux Permission. Teman-teman bisa langsung nyalakan VM-nya saja, terus kalian masuk ke terminal ya. Di sini kita coba ls, lalu ls-l untuk melihat detail setiap file dan directory. Nah, bisa kalian lihat jika pada directory itu terdapat D ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk file itu tidak ada. Lalu, apa maksud dari RWX ini nih? Nah, jadi R itu adalah read, lalu W itu adalah write, dan X adalah execute. Ini artinya bahwa kita memiliki permission read, kita bisa buka file tersebut dan juga dapat melihat isi dari sebuah directory. Nah, lalu untuk permission write itu artinya kita bisa dapat melakukan modifikasi atau mengubah pada file tersebut, juga dapat menambahkan directory atau melihat directory. Lalu untuk akses execute itu kita bisa running sebuah file dan juga masuk ke sebuah directory ya teman-teman. Oke, kita bisa lanjut ke materi yang kedua, yakni user group order. Kalian bisa kembali lagi ke terminal. Nah, jadi di sini terdapat abjad atau huruf seperti ini nih, DRWXR, strip XR, strip X. Nah, serta ini terdapat nama dan juga directory dan file. Kita akan membahas detail-detail yang ada di sini. Contohnya file desktop. Pada nama Serena ini itu artinya adalah user. Kemudian yang ini itu adalah grup. Jadi directory desktop ini memiliki user Serena dan juga masuk ke grup Serena. Jadi pada grup Serena itu nantinya akan mendapatkan permission yang sama. Kemudian terdapat huruf-huruf. Jadi huruf D itu berarti directory ya. Sedangkan untuk yang berawalan strip atau tidak terdapat D itu artinya adalah file biasa. Lalu ada tiga bagian. Pertama adalah permission untuk user. Terus bagian kedua adalah RX, yaitu akses untuk sebuah grup. Dan yang ketiga adalah untuk order. Nah, apa sih order itu? Jadi, order adalah user yang bukan user Serena dan juga user yang bukan di dalam grup. Oke, kita langsung lanjut masuk ke materi yang ketiga, yakni change ownership. Nah, di sini saya akan mengganti hak kepemilikan pada suatu file. ls. Nah, di sini saya memiliki satu file yaitu a.txt. Kita bisa coba ls-l. Nah, yang mana jika kita lihat detailnya, maka file tersebut hak kepemilikannya adalah milik user Serena. Ini saya akan membuat file baru dengan nama ownership.txt dengan perintah touch ownership.txt. Lalu kita bisa enter. Jika kita ls-l, nah, maka file tersebut masih menjadi milik user saya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba membuat user baru dan mencoba mengganti kepemilikan file ini. Jadi nanti file ownership.txt itu bukan milik Serena lagi. Kita akan membuat user baru. Kita masuk ke root dulu dengan su, lalu masukkan passwordnya, lalu masukkan perintah sudo add user new owner. Saya akan beri namanya new owner, lalu kita di sini bisa enter. Nah, di sini kita bisa masukkan passwordnya, password baru ya teman-teman. Kita masukkan ulang. Nah, di sini saya akan enter saja. Lalu ketikkan Y, enter.
Nah, sekarang user owner sudah terbuat ya teman-teman. Lalu saya akan masuk ke dalam directory home dengan cd lalu ls. Nah, maka akan terdapat user baru yaitu new owner. Nah, saya akan coba masuk dulu ke user Sherina dengan cd Sherina slash. Lalu kita coba ls min l. Oke, nah di sini saya akan membuat file ownership ini, kepemilikannya berubah menjadi user dengan nama new owner. Caranya kita masuk ke new owner dulu. Nah, jika sudah bisa, kita bisa coba ketik ls min l. Ini bisa dilihat user ownership itu hanya bisa di read dan write oleh user Sherina saja. Nah, kita cek pada home directory dengan cd. Oke. Terus kita ketikkan ls min l. Nah, user new owner ini dia berada di grup new owner ya teman-teman, dan juga merupakan user new owner. Jika kita masuk lagi ke user Sherina, kita akan coba ketik nano ownership .txt. Lalu kita enter. Nah, maka tulisannya unwritable atau tidak bisa ditulis atau diubah. Jadi, kita tidak bisa melakukan writing di sini. Saya coba ketik coba 1. Lalu saya ctrl-x. Terus. Nah, maka permissionnya ditolak atau permission denied. Di sini kita keluar saja. Di sini. Lalu kita akan coba file ownership ini berubah hak miliknya menjadi new owner, dan kita akan merubah grupnya menjadi new owner. Kita masuk ke root dulu. Lalu masukkan perintah cho bn new owner. Ownership .txt. Lalu kita enter. Kita bisa ls min l. Nah, bisa kalian lihat di sini file ownership-nya udah berubah atau hak kepemilikan user dan grupnya menjadi new owner. Lalu kita masuk ke new owner dengan new owner. Kita enter. Nah, lalu kita akan coba mengedit filenya seperti tadi. Apakah sudah bisa dengan nano ownership .txt. Lalu kita enter. Nah, di sini saya akan coba ketikkan coba 1. Lalu ctrl-x y, lalu enter. Nah, sekarang sudah bisa ya teman-teman. Kita akan coba cek dengan cat ownership.txt. Lalu kita enter. Sorry.
Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Kita akan coba ls min l. Nah, jadi kepemilikan user new owner saja yang hanya bisa melakukan perubahan dan untuk grup yang hanya bisa melakukan read saja. Nah, kita masuk ke user Sherina dulu dengan su Sherina. Nah, lalu kita akan coba nano ownership.txt. Nah, bisa dilihat ini tidak bisa ya teman-teman, atau munculnya unwritable. Kita bisa kembali saja. Kita langsung lanjut ke materi berikutnya, yakni change permission. Nah, jadi selanjutnya kita akan belajar untuk mengganti permission pada suatu file. Di sini kita bisa clear dulu. Kita coba ls min l. Nah, misal di sini saya akan membuat file baru dengan nama permission dengan perintah touch permission.txt. Lalu kita enter. Terus kita ls min l. Ini permission.txt ini milik user grup Sherina dan user Sherina, hanya bisa melakukan read dan write, dan grup atau other hanya bisa melakukan read saja. Nah, di sini pada file permission.txt di bagian grup itu dia bisa melakukan write. Caranya dengan ketikan chmod group plus write permission.txt. Kita enter. Kita coba ls min l lagi, terus enter. Sekarang dia sudah berubah menjadi rw strip r. Jadi siapa saja yang berada di grup Sherina, dia bisa melakukan write. Lalu saya akan membuat user new owner masuk ke dalam grup Sherina, sehingga user new owner bisa mengakses permission.txt. Kita masuk ke root dulu. Lalu saya cd. Terus kita ls. Nah, itu terdapat new owner dan juga Sherina ya. Jadi kita akan membuat user new owner ini bisa mengakses permission.txt dengan perintah sudo usermod min a G besar Sherina new owner. Terus kita enter. Oke, nah ini sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita akan coba masuk ke su new owner. Ya, lalu cd Sherina slash. Lalu kita ls. Dan saya akan coba nano permission.txt. Oke, bisa ya teman-teman. Kita akan coba masukkan angka 1, 2, 3. Terus kita ctrl X, Y, lalu enter. Nah, di sini kita sudah memiliki akses Word. Lalu bagaimana jika kita menghilangkan akses Word tersebut? Kita masuk dulu ke Sherina. Nah, kemudian kita ls, lalu ls min l.
Nah, pada permission.txt ini kita memiliki akses write pada grup. Jadi, kita akan menghilangkan write ini pada grup Sherina dengan cara chmod -w permission.txt. Lalu kita enter, kita ls-l. Pada permission.txt di permission group ini terdapat rstrip. Kita masuk ke sunyi owner. Lalu kita coba nano permission.txt. Maka di sini akan muncul unportable atau tidak bisa. Kita keluar saja. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yakni execute permission. Jadi, execute permission itu jika kita gunakan untuk file, maka kita bisa merunning file tersebut. Dan execute permission pada jika pada directory, berarti kita bisa masuk ke dalam directory tersebut. Kita kembali lagi ke terminal. Oke, kita masuk ke root dulu. Kita cd, lalu ls-l. Nah, di sini saya memiliki user Sherina dan new owner. Pada defaultnya, seluruh user itu tidak bisa melakukan execute ataupun write ke dalam user Sherina. Kita masuk ke sunyi owner. Lalu saya coba masuk ke Sherina. Nah, maka akan muncul kenaik ya atau izin ditolak. Nah, itu karena pada bagian order ataupun group kita tidak bisa diberikan akses execute, sehingga kita tidak bisa masuk. Lalu caranya untuk bisa masuk ke dalam user ini adalah dengan masuk ke root dulu. Lalu kita ketikkan perintah chmod g plus x Sherina. Lalu kita enter. Lalu saya lanjutkan dengan perintah chmod plus w. Lalu enter. Terus lanjut lagi dengan chmod o plus w chmod o plus x. Lalu kita coba ls-l. Nah, bisa dilihat ini sudah all access semua ya. Kita coba sunyi owner dulu. Nah, kita coba masuk ke cd Sherina. Nah, maka sekarang sudah bisa ya teman-teman. Lalu bagaimana jika kita memiliki permission execute pada suatu file? Kita coba masuk dulu ke cd sebelumnya.
Nah, lalu kita akan menghapus permission execute-nya dulu pada other dan group. Dan kita masuk ke root dengan chmod Gamin X Serina. Gamin X Serina. Oke, lalu kita ketikkan ls-l. Nah, maka dia hanya akan memiliki akses RW dan RWX. Lalu masuk ke user Serina, karena hanya user Serina saja yang memiliki akses execute. Kita bisa masuk dulu. Lalu kita ls. Nah, jadi kalau misalkan execute pada file itu, kita hanya bisa melakukannya pada file berbasis shell atau belakangnya itu SA. Jadi, kita tidak bisa merunning file dengan .txt. Kita coba buat file dulu dengan touch. c.txt. File dengan touch c.sh, lalu kita enter. Nah, saya akan buat script untuk file ini dengan nano c.sh, kita bisa enter. Lalu di sini kita masukkan echo hello world. Lalu kita di sini kita terus kita enter. Lalu kita bisa masuk dulu venue owner. Lalu kita enter. Untuk melihat apakah saya bisa merunning file c.sh ini, yaitu dengan /c. Kita bisa enter. Nah, ini permissionnya di net ya teman-teman, karena kita tidak memiliki permission untuk mengeksekut sebuah file atau directory. Nah, kita coba ubah dulu permission pada c.sh-nya dengan masuk ke Suserina. Lalu ls-l. Nah, perhatikan di sini belum memiliki aksesnya ya. Kita masuk dulu ke root. Untuk memberikan permissionnya itu kalian bisa ketikkan chmod u plus x c.sh, terus kalian enter. Nah, lalu masuk ke Suserina. Lalu kita akan coba untuk masuk ke file tersebut dengan perintah tadi /c.sh, terus enter. Nah, di sini isi file dari c.sh ini sudah terlihat ya teman-teman, yakni hello world. Materi berikutnya yakni review chmod. Nah, jadi perintah chmod ini digunakan untuk mengubah permission. Kita bisa masuk lagi terminal. Kita bisa ls-l. Kalian
kalian harus ingat kalau misalkan chmod-nya itu adalah U plus R, itu berarti kita menambahkan read pada user. Nah, di sini pada directory desktop itu user bisa melakukan read, write, dan execute. Jadi, U itu adalah user. Kalau G itu adalah group. Terus kalau O itu adalah other. Nah, lalu jika kalian ingin mengurangi permission pada suatu directory, itu bisa menggunakan lambang strip atau min. Misalkan seperti ini, chmod g min r dokumen. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, nah, jadi kan ada tuh R. R itu R itu bisa disebut dengan write, terus W itu sebagai write, lalu X itu execute. Nah, lalu ada lambang D. Lambang D itu sebagai directory ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yakni chmod dengan number. Nah, pada materi ini kita akan menggunakan number atau angka yang mana ini bisa memudahkan kita dan memberikan permission ini. Kita kembali ke terminal. Di sini kita bersihkan dulu. Di sini saya akan memberikan definisinya terlebih dahulu dengan execute itu dengan menggunakan angka 1, lalu write, itu dengan menggunakan angka 2. Berikutnya read itu dengan menggunakan angka 4. Nah, misal di sini saya akan buat file baru dengan nama number permission.txt. Enter. Lalu kita ls-l. Nah, pada number permission ini, jika kita lihat, dia hanya mendapatkan akses untuk read dan write. Dan untuk grupnya hanya mendapatkan akses read saja. Lalu saya akan membuat user agar mendapatkan full akses read, write, dan execute. Dan untuk grup yaitu write dan execute. Lalu untuk other adalah read, write saja. Maka perintahnya dengan masukkan perintah chmod 756 number permission .txt. Nah, apa maksud dari angkanya? Jadi, angka pertama itu mendefinisikan sebagai user, dan untuk angka kedua itu sebagai group, dan angka ketiga itu mendefinisikan sebagai other. Lalu, kenapa angka 7 nih? Karena saya ingin memberikan akses full
number permission.txt-nya. Jadi saya mengkalkulasikan atau menjumlah seluruh dari angka yang ada atau angka dari execute write dan read-nya. Lalu pada bagian grup itu kan angka 5 ya, karena saya ingin memberikan permission write dan read saja, karena kalau dijumlahkan angka pada write dan read hasilnya adalah 5. Nah, angka 6 pada order itu karena saya akan memberikan permission write dan read saja, jadi hasilnya adalah 6. Lalu kita enter, kita bisa ls min l. Dan di sini permissionnya sudah berubah. Lalu bagaimana nih jika kalian ingin menghapus permission execute pada user? Nah, kalian bisa menggunakan perintah chmod 656 number permission .txt. Nah, jika kita ls min l, di sini untuk execute pada usernya sudah hilang ya teman-teman. Kita langsung lanjut ke materi berikutnya, yakni chown dengan directory. Kita bisa kembali lagi ke terminal. Nah, di sini saya akan mencoba mengubah kepemilikan dari sebuah directory kita. Kita bisa ls dir1, terus kita enter. Kemudian saya akan coba masuk ke dir1 dengan cd dir1. Lalu saya akan buat direktori baru, yaitu dengan mkdir dir2. Terus kita enter. Lalu kita akan mencoba membuat lagi dengan dir3. Kita masukkan perintah mkdir lagi. Lalu kita ls. Kita masuk ke cd dir2. Kita ls. Saya akan coba kembali ke direktori awal dengan cd. Kita ls min l. Nah, di sini hak kepemilikan direktori dir1 adalah milik user Serina. Nah, saya akan membuat hak kepemilikan ke user new owner. Kita masuk ke root dulu, lalu cd. Nah, kita coba ls. Maka di sini terdapat user new owner-nya. Kemudian saya akan masukkan perintahnya. Sebelum itu kita ls min l. Nah, maka di sini hak kepemilikan direktori dir1 adalah milik user Serena. Nah, saya akan membuat hak kepemilikan ke user new owner. Kita masuk ke root dulu. Lalu cd. Kita coba ls. Nah, maka di sini terdapat user new owner. Kemudian saya akan masukkan perintahnya. Sebelum itu kita ke cd Serena dulu. Lalu masukkan perintah chown new owner. dir1. Kita enter. Lalu ls min l.
Oke, di sini hak kepemilikannya sudah berubah menjadi new owner ya. Lalu saya akan melihat hak kepemilikan pada dir 2. Kalian bisa masuk dulu ke CD dir 1. Lalu ls. Oke, terus ls min l. Nah, di sini user 2 masih menggunakan user Serena. Lalu untuk caranya bisa menggunakan perintah yang tadi, tinggal diubah bagian belakangnya. Tadi kan dir 1 itu diubah menjadi dir 2. Nah, namun itu akan membuat proses kita menjadi lebih lama. Lalu ada cara cepatnya nih. Kita coba ubah dulu dir 1-nya menjadi user Serena kembali. Kita ke CD. Terus kita masukkan perintah chown Serena dir 1. Terus kita enter, lalu ls min l. Nah, dir 1 sudah berubah menjadi milik user Serena ya. Nah, lalu caranya untuk merubah kepemilikan dir 1, dir 2, dir 3 menjadi new owner sekaligus, yaitu dengan cara chown min r new owner dir 1 slash, lalu kita enter ls min l. Nah, maka pada dir 1 ini sudah berubah menjadi new owner. Lalu kita akan lakukan juga pada dir 2 dan dir 3 menggunakan perintah yang sama. Bisa coba cek pada dir 2 kita ls min l. Oke, maka sudah terganti new owner ya teman-teman. Kita cek juga pada dir 3-nya. Kita masuk dulu. Bisa teman-teman lihat ini juga sudah terganti. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yakni chmod dengan directory. Oke, di sini kita akan membuat directory dengan perintah mkdir dengan nama chmod test. Lalu kita ls. Nah, di sini direktorinya sudah terbuat ya teman-teman. Kita ls min l. Dilihat chmod ini milik user Serena dan terdapat di grup Serena. Lalu untuk permissionnya di user adalah full access. Kemudian grup dia hanya r strip x dan di order juga sama. Kita akan coba mengubah aksesnya pada user, akan menghilangkan execute dengan perintah chmod umin x chmod test. Lalu kita enter, dan pada grup kita akan menambahkan write dengan perintah chmod group plus w. Chmod test. Lalu pada order kita akan menambahkan write lagi dengan chmod order plus w. Terus kita bisa masukkan perintah ls min l. Nah, bisa kalian lihat pada chmod ini aksesnya sudah berubah ya. Sekian pembahasan pada video kali ini. Next, tonton lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.